Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Zahra. Saya dari kelompok 5 Auditing ingin mempresentasikan hasil diskusi saya dengan kelompok saya yang beranggotakan Reza Amalia, Arini Nitiara Izati, Aryo Lelono, dan Imam Farul Razi. Baik, yang saya akan bahas adalah audit berbasis resiko. Audit berbasis resiko itu ada 5 konsep dasar yang terkait, yaitu yang pertama adalah keyakinan memadai, yang kedua kendala bawaan, yang ketiga adalah lingkup audit, yang keempat adalah salah saji material, dan yang kelima adalah asersi. Lalu, apa sih yang disebut dengan keyakinan memadai? Keyakinan memadai adalah suatu tingkat keyakinan yang tinggi tetapi bukan tingkat absolut dalam konteks audit laporan atas keuangan. Dicapai ketika auditor memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menekan resiko audit ke tingkat rendah yang dapat diterima. Risiko audit tidak mungkin sampai di titik nol karena adanya kendala bawaan. Auditor tidak dapat memberikan keyakinan absolut karena kesimpulannya audit pada bukti-bukti audit yang bersifat persuasif dan bukan konklusif. Lalu selanjutnya adalah lingkup audit. Lingkup audit dibatasi pada pertanyaan yang menjawab apakah laporan keuangan dibuat dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Opini wajar tanpa pengecualian tidak menjamin keberhasilan dan daya tahan entitas di masa yang akan datang. Setiap perluasan tanggung jawab audit mewajibkan auditor melaksanakan pekerjaan ditambah dengan memodifikasi laporannya. Lalu selanjutnya adalah salah saji material. Salah saji material terjadi jika salah saji tersebut mempengaruhi keputusan pemakaian laporan keuangan. Salah saji material bisa terjadi secara sendiri maupun bersama, berupa salah saji yang tidak dikoreksi, maupun berupa pengungkapan yang menyesatkan atau pengungkapan yang tidak dicantumkan, atau berupa kesalahan error atau kecurangan yang biasa disebut dengan fraud. Selanjutnya adalah asersi. Apa sih itu asersi? Asersi adalah pertanyaan yang diberikan manajemen secara eksplisit atau implisit yang tertanam di dalam atau merupakan bagian dari laporan keuangan. Lalu, asersi digunakan auditor untuk mempertimbangkan berbagai jenis kemungkinan salah saji yang bisa terjadi. Selanjutnya kita akan membahas risiko audit. Apa sih yang dimaksud dengan risiko audit? Risiko audit adalah risiko bahwa auditor menyampaikan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyampaian material. Risiko audit merupakan salah satu fungsi dari kesalah penyajian material dalam laporan keuangan, sehingga perlu risk assessment. Dan risiko deteksi adalah kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan berada di luar kendali auditor, sehingga perlu risk assessment lagi. Selanjutnya auditor merancang dan melakukan prosedur audit yang tepat sebagai tanggapan risiko yang dinilai. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi komponen risiko audit itu ada 3. Yang pertama inherent risk atau risiko inherent, yaitu kerentanan suatu asersi tentang suatu golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan terhadap kesalahan penyajian yang mungkin material sebelum mempertimbangkan pengendalian internal yang terkait. Yang kedua ada control risk atau risiko pengendalian, yaitu risiko bahwa suatu kesalahan penyajian yang mungkin terjadi dalam suatu golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan yang material tidak akan dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Yang ketiga ada detection risk, yaitu risiko deteksi. Itu adalah risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima tidak akan mendeteksi suatu kesalahan penyajian yang ada dan mungkin material baik secara individu maupun kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan lainnya. Lalu ada 3 langkah audit berbasis risiko, yang yaitu tahap pertama
itu ada risk assessment atau menilai risiko. Itu yaitu melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan nilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Pertanyaan utamanya ini tuh peristiwa apa yang jika terjadi berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan. Yang kedua, ada risk response atau menanggapi risiko, yaitu merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan SRC. Pertanyaan utamanya itu, apakah peristiwa yang diidentifikasi dalam tahap 1 memang terjadi dan mengenai salah saji yang material dalam laporan keuangan. Yang ketiga, ada reporting atau pelaporan, yaitu merumuskan pendapat berdasar bukti audit yang diperoleh, membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan yang ditarik. Pertanyaan utamanya ini, opini audit apa yang tepat yang harus diberikan atas laporan keuangan. Manfaat audit berbasis risiko itu, yang pertama, fleksibilitas waktu, yang kedua, upaya tim audit terfokus pada area kunci, yang ketiga, proses terfokus pada risiko, yang keempat, pemahaman atas pengendalian internal memungkinkan auditor mengambil keputusan yang tepat, dan yang kelima, pengkomunikasian tentang kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu. Identifikasi risiko merupakan fondasi dari suatu audit. Identifikasi risiko didasarkan kepada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur yang dilaksanakan auditor untuk memahami entitas dan lingkungannya. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang entitas, auditor akan mengabaikan faktor risiko tertentu. Tujuan penilaian risiko tahap pertama dalam proses audit adalah mengidentifikasi sumber-sumber risiko dan kemudian menilai apakah risiko-risiko ini mungkin menjadi salah saji yang material dalam laporan keuangan. Langkah ini memberikan kepada auditor informasi yang diperlukan untuk mengarahkan upaya auditnya langsung pada area di mana risikonya tinggi dan menjauhi area di mana risikonya rendah. Oleh karena itu, tahap pertama proses audit pada tahap risk assessment terdiri atas dua bagian, yaitu penentuan atau identifikasi risiko dan penilaian risiko itu sendiri. Perkenalkan, nama saya Ariel Lelono, NIM 52. Saya akan membawakan tentang risiko dalam auditing. Risiko dalam auditing itu ada 3, yaitu inherent risk atau risiko bawaan, lalu control risk atau risiko pengendalian, dan yang terakhir detection risk atau risiko deteksi. Nah, risiko tersebut apabila dibedakan menurut sifat dan sumbernya dibagi menjadi 2. Nah, inherent risk dan control risk itu bersifat sama, yaitu laporan keuangan mungkin atau berpotensi mengandung salah saji material. Nah, sedangkan detection risk itu bersifat auditor mungkin gagal mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, berdasarkan sumbernya, inherent risk dan control risk itu bertujuan atau operasi entitas dan rancangan atau implementasi pengendalian internal oleh manajemen. Sedangkan detection risk itu bersumber dari sifatnya dan luasnya prosedur audit yang dilaksanakan oleh auditor. Nah, apa sih pengertiannya? Inherent risk yaitu kerentanan suatu asersi tentang suatu golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan terhadap kesalahan penyajian yang mungkin material sebelum mempertimbangkan pengendalian internal yang terkait. Nah, kalau control risk atau risiko pengendalian yaitu risiko bahwa suatu kesalahan penyajian yang mungkin terjadi dalam suatu golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan yang mungkin material tidak akan dapat dicegah atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Dan yang terakhir ada detection risk, yaitu risiko bahwa prosedur yang dilaksanakan auditor untuk menurunkan risiko audit ke tingkat yang dapat diterima tidak akan mendeteksi suatu kesalahan penyajian yang ada
dan yang mungkin material, baik secara individu maupun kolektif ketika digabungkan dengan kesalahan lainnya. Nah, tahapan-tahapan atau langkahnya itu gimana? Kalau risk assessment itu tahapannya melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Nah, pertanyaan utamanya dari risk assessment itu apa? Yaitu peristiwa apa yang jika terjadi berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam laporan keuangan. Nah, yang kedua ada risk response atau menanggapi resiko. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang menanggapi resiko yang telah diidentifikasi dan dinilai pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Nah, pertanyaan utamanya dari risk response ini yaitu apakah peristiwa yang diidentifikasi dalam tahap 1 memang terjadi dan mengakibatkan salah saji yang material dalam laporan keuangan. Nah, yang terakhir ada reporting atau pelaporan. Gimana sih maksudnya? Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh, membuat dan menerbitkan laporan yang tepat sesuai kesimpulan yang ditarik. Nah, pertanyaan utama yang timbul dari reporting ini yaitu opini audit apa yang tepat yang harus diberikan atas laporan keuangan. Nah, seperti itu contohnya. Contoh gambarnya ada 3 tahapan: risk assessment, risk response, dan pelaporan. Saya saling berkaitan. Nah, manfaatnya apa sih? Manfaat audit berbasis risiko itu ada 5, yaitu fleksibilitas waktu. Yang kedua, upaya tim audit terfokus pada area kunci. Yang ketiga, prosedur audit terfokus pada risiko. Yang keempat, pemahaman atas pengendalian internal memungkinkan auditor mengambil keputusan yang tepat. Yang kelima atau yang terakhir, pengkomunikasian tentang kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu. Nah, sekarang membahas tentang risiko. Risiko itu apa sih? Identifikasi risiko merupakan fondasi dari suatu audit. Identifikasi risiko didasarkan kepada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosedur yang dilaksanakan auditor untuk memahami entitas dan lingkungannya. Tanpa pemahaman yang mendalam tentang entitas, auditor akan mengabaikan faktor risiko tertentu. Nah, tujuannya apa sih penilaian risiko ini? Penilaian risiko ini bertujuan mengidentifikasi sumber-sumber risiko dan kemudian menilai apakah risiko-risiko ini mungkin menjadi sebab salah saji yang material dalam laporan keuangan. Langkah ini memberikan kepada auditor informasi yang diperlukan untuk mengarahkan upaya auditnya langsung pada area di mana risikonya tinggi dan menjauhi area di mana risikonya rendah. Oleh karena itu, tahap pertama dalam proses audit yaitu tahap risk assessment. Terdiri atas 2 bagian, yaitu penentuan atau identifikasi risiko dan penilaian risiko itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Amalia, NIM 13. Di sini saya akan melanjutkan presentasi auditing, yaitu tentang materi risiko kecurangan. Risiko kecurangan memiliki konsep-konsep dalam menentukan risiko kecurangan. Yang pertama adalah fraud tree. Fraud tree adalah peta yang menggambarkan ketiga kelompok fraud ini dan rinciannya,
ACFA atau Association of Certified Fraud Examiners meringkas fraud ke dalam 3 kelompok, yakni korupsi, penjarahan, dan manipulasi laporan keuangan. Yang kedua adalah predication. Predication untuk merumuskan predication menggunakan istilah W5H2 atau who, why, what, when, where, dan how, yaitu pertanyaan mengenai siapa pelaku, apa motifnya, apa yang dilakukan, kapan, di mana, bagaimana, berapa banyak kecurangannya. Konsep yang ketiga yaitu Fred Triangle. Dalam memberi petunjuk mengenai adanya kecurangan, yaitu yang pertama ada tekanan. Tekanan ini sering didorong oleh kebutuhan yang sangat mendesak, termasuk kebutuhan untuk sejajar dengan rekan kerja. Yang kedua ada peluang. Peluang berhubungan dengan budaya korporasi dan pengendalian intern yang tidak mencegah, mendeteksi, dan mengoreksi keadaan. Yang ketiga ada pembenaran. Pembenaran adalah cara pelaku meneteramkan diri. Selanjutnya adalah skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah kewajiban auditor untuk menggunakan dan mempertahankan skeptisisme profesional sepanjang periode penugasan, terutama kewaspadaan atas kemungkinan terjadinya kecurangan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor risiko bawaan. Cara paling efektif untuk mencegah terlewatinya faktor risiko yang relevan adalah dengan membuat identifikasi risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pemahaman entitas. Makin auditor mengetahui dan menghayati keenam area pemahaman entitas, makin besar pula kemampuan auditor untuk mengidentifikasi risiko. Ketika informasi dikumpulkan untuk keenam risiko area pemahaman entitas, adanya faktor risiko, bisnis dan kecurangan akan dipertimbangkan. Risiko bisnis yang diidentifikasi mungkin juga mengandung risiko kecurangan. Oleh karena itu, disarankan sedapat mungkin risiko kecurangan didaftarkan secara terpisah dari risiko bisnis dan juga dinilai secara terpisah. Materi selanjutnya adalah dampak dari beberapa faktor risiko yang diidentifikasi berhubungan dengan area tertentu dalam laporan keuangan. Namun, faktor risiko lainnya bersifat pervasif dan berhubungan dengan banyak area dalam laporan keuangan. Risiko pervasif itu sendiri sering timbul dari kelemahan lingkungan pengendalian dan berpotensi memengaruhi banyak area dalam laporan keuangan. Materi selanjutnya adalah dampak dari beberapa faktor risiko yang diidentifikasi berhubungan dengan area tertentu dalam laporan keuangan. Namun, faktor risiko lainnya bersifat pervasif dan berhubungan dengan banyak area dalam laporan keuangan. Risiko pervasif itu sendiri sering timbul dari kelemahan lingkungan pengendalian dan berpotensi memengaruhi banyak area dalam laporan keuangan, disclosure, dan asersi. Risiko pervasif sering berdampak terhadap penilaian risiko di tingkat laporan keuangan. Dengan berjalannya audit progres, faktor risiko tambahan mungkin diidentifikasi. Faktor risiko ini ditambahkan ke daftar semula dan dinilai sebagaimana harusnya sebelum membuat keputusan mengenai dampaknya terhadap strategi audit dan rencana audit. Selanjutnya adalah mendokumentasikan proses identifikasi risiko. Dokumentasinya terdiri atas informasi mengenai entitas, prosedur penilaian risiko, dan menghubungkan risiko yang diidentifikasi dengan kemungkinan kesalahan dan kecurangan dalam laporan keuangan. Auditor harus menggunakan kearifan profesionalnya mengenai bagaimana ia mendokumentasikan proses identifikasi risiko. Terus ada menilai risiko bawaan. Dapat dilihat dari bagian proses audit tahap 1 atau menilai risiko, bisa dilihat dari bagian tersebut bahwa kegiatan pra-penugasan, rencanakan audit, dan laksanakan prosedur penilaian risiko itu menghasilkan putuskan terima atau tolak dari penugasan itu dari hasil dari kegiatan pra-penugasan. Terus yang buat strategi audit menyeluruh dan rencana audit itu hasil dari rencanakan audit. Terus laksanakan prosedur penilaian risiko itu menghasilkan identifikasi atau nilai RSSM dengan memahami entitas. Dan dari semua itu akan menghasilkan juga rasio faktor, terus resiko implementasi, dan surat tugas itu untuk yang kegiatan prapenugasan.
materialisasi diskusi tim audit, terus strategi audit itu masuknya rencana audit, terus resiko bisnis, fraud, resiko signifikan, terus rancangan atau implementasi PI atau dan juga nilai RSSM di tingkat laporan keuangan asersi. Jadi di sini dari proses audit ini dapat menghasilkan ketiga itu, bisa dilihat di tabel ini. Jadi dari situ diproses menghasilkan suatu nilai yang dinamakan adalah menilai resiko itu, dan akan menemukan resikonya maksudnya. Terus di sini RSSM itu artinya resiko salah saji material, dan PI itu artinya pengendalian internal. Untuk identifikasi risiko, untuk di tujuan ini auditor itu wajib yang pertama adalah mengidentifikasi risiko melalui proses memperoleh pemahaman mengenai entitas dan lingkungannya. Terus menilai risiko yang diidentifikasi dan mengevaluasi apakah risiko tersebut berhubungan lebih pervasif dengan laporan keuangan secara keseluruhan dan berpotensi mempunyai dampak terhadap banyak asersi, terdampak juga terhadap banyak asersi lainnya. Yang ketiga, menghubungkan risiko yang diidentifikasi kepada apa yang bisa salah pada tingkat asersi dengan memperhitungkan pengendalian yang relevan dengan apa yang diuji oleh auditor. Yang keempat adalah mempertimbangkan kemungkinan salah saji, termasuk kemungkinan saji ganda atau saji yang besar nilainya, atau salah saji yang potensial ini bisa mengakibatkan salah saji yang material. Acuan dalam menilai risiko bawaan itu ada ISA 240 dan ISA 315. Di antaranya adalah penjabaran dari ISA 240 dan ISA 315. Yang pertama adalah ISA 240.25. Yang kedua adalah ISA 240.26. Yang ketiga adalah 240.27. Yang keempat adalah 315.25. Yang kelima adalah ISA 315,26. Dalam mengidentifikasi risiko, auditor itu harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi suatu sumber atau penyebab risiko melalui pemahaman dari perusahaannya dan risiko melalui pemahaman dari entitasnya. Yang tadi adalah mengenai sumbernya, sumber entitas. Terus yang kedua adalah penyebab risiko dari entitas tersebut. Terus menentukan dampak yang mungkin ada dari sumber risiko yang diidentifikasi, termasuk kemungkinan kecurangan. Berarti di sini dia harus mengidentifikasi untuk kemungkinan besar dari kecurangan atau fraud itu. Terus yang ketiga adalah menghubungkan dampak risiko dengan area laporan keuangan dan asersi yang dipengaruhi, atau menentukan apakah risiko bersifat pervasif terhadap laporan keuangan secara menyeluruh dan secara potensial mempengaruhi banyak asersi. Yang keempat adalah menilai risiko yang diidentifikasi dan menentukan berapa pentingnya risiko tersebut untuk mengaudit suatu laporan keuangan. Terus penilaian atas risiko itu adalah diidentifikasi dengan mempertimbangkan dua atribut mengenai risiko. Yang pertama adalah berapa besarnya peluang terjadinya salah saji dalam laporan keuangan tersebut akibat risiko yang telah diidentifikasi tersebut. Terus yang kedua adalah berapa besar dampak moneternya atau terhadap keuangannya jika risiko itu menjadi kenyataan.
peluang terjadinya salah saji. Yang pertama adalah auditor dapat mengevaluasi probabilitas ini dengan sederhana, yaitu dengan probabilitas tinggi, sedang, ataupun rendah, atau juga dapat memberikan skor dalam bentuk angka, misal 1 sampai dengan 5, di mana skor tersebut yang lebih tinggi berarti peluang terjadinya salah saji itu lebih besar. Besaran atau dampak moneter jika risiko terjadi. Dampak moneternya atau dampak keuangannya adalah penilaian ini dievaluasi secara sederhana, tinggi, sedang, dan rendah, atau dengan memberi skor dalam bentuk angka, misalnya 1 sampai dengan 5, seperti yang tadi. Semakin tinggi angkanya semakin besar resikonya. Penilaian risiko oleh entitas. Dalam entitas yang lebih kecil atau perusahaan kecil, proses penilaian risikonya bersifat informal dan tidak struktur. Yang kedua adalah ketika manajemen memahami proses penilaian risiko yang lebih formal, auditor akan mengevaluasi dengan cara yang pertama adalah dengan pengendalian yang ada terhadap proses manajemen. Yang kedua adalah apa yang disebut risk resinger atau jasa resiko. Yang ketiga adalah jadi yang nomor 2 itu seorang auditor harus bisa memahami arti dari risk register, bukan dari arti juga, melainkan dari intinya juga. Penilaian manajemen terhadap besaran risiko atau dampak moneter dan peluang terjadinya. Yang keempat, tanggapan manajemen terhadap risiko yang dinilai, assessed risk, yang merupakan hasil dari proses penilaian risiko.